channel Dita Syah Febrian. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya akan men-share ke teman-teman sekalian apakah boleh keramas saat menstruasi atau saat datang bulan. Dan sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe, and thanks before teman-teman. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya akan men-share ke teman-teman apakah boleh keramas saat datang bulan. Oke teman-teman, kebetulan saat ini saya sedang mengalami menstruasi atau haid. Saya akan men-share ke teman-teman bahwa ada mitos yang bilang bahwa keramas rambut saat haid itu tidak boleh karena sangat mempengaruhi masa menstruasi kita atau dapat tidak memperlancar menstruasi kita. Tapi no, itu salah ya teman-teman. Itu mitos yang beredar, itu belum terbukti ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan cepat percaya gitu teman-teman. Untuk teman-teman ya, logika deh, kalau teman-teman selama 1 minggu teman-teman mengalami menstruasi, apakah satu minggu juga teman-teman tidak keramas rambut? Tidak kan? Itu sangat mengganggu pola hidup sehat kita loh teman-teman. Jadi contoh untuk saya pribadi ya teman-teman, saat menstruasi pun atau tidak, saya selalu rutin mencuci rambut atau keramas rambut. Jadi teman-teman, seperti rambut saya ini yang tebal ya, tebalnya luar biasa ya teman-teman. Tebalnya minta ampun. Apalagi kita yang tinggal di daerah tropis, itu sangat membuat rambut kita itu atau tubuh kita cepat keringat ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk saya pribadi saat menstruasi atau tidak pun selalu rutin tiap hari untuk keramas rambut. Bahkan 1 hari pun saya kadang keramas rambut itu 2 kali sehari. Itu luar biasanya, saking tebalnya rambut ini. Jadi teman-teman, kembali lagi ya di pembahasan kita pertama tadi itu. Jadi teman-teman, sampai saat ini pun belum ada terbukti ya teman-teman kalau keramas rambut saat menstruasi itu sangat mengganggu atau sangat tidak memperlancar masa menstruasi kita. Jadi teman-teman, itu tidak ada hubungannya antara keramas saat menstruasi. Itu sangat mempengaruhi ya atas kesehatan tubuh kita, dan rambut itu sangat berhubungan dengan pola hidup sehat kita. Selain itu teman-teman, ada juga yang bilang kalau datangnya menstruasi atau saat menstruasi itu kita sering mengalami sakit perut atau kram perut, sakit pinggang, dan tumbuh jerawat. Nah, seperti saya ini, kebetulan saya lagi menstruasi ya teman-teman. Kalau sakitnya, saya kemarin hari pertama menstruasi ya teman-teman, itu sebelumnya saya sudah mengalami sakit perut atau kram perut, terus sakit pinggang itu sudah pasti sampai sekarang pun masih sakit pinggang ya teman-teman. Nah teman-teman, saya memberikan sedikit penjelasan mengapa kebanyakan wanita itu sakit pinggang saat menstruasi atau sebelum menstruasi. Jadi teman-teman, sakit pinggang itu adalah salah satu tanda datangnya PMS gitu ya teman-teman. Itu menandakan rahim. Itu menandakan bahwa teman-teman, otot rahim kita sedang berkontraksi begitu ya teman-teman. Dan ada yang bilang sakit perut atau kram perut ya teman-teman, itu dikenal biasanya dysmenorrhea ya. Ingat teman-teman, itu biasanya dikenal dengan dysmenorrhea atau sakit perut saat menstruasi. Biasanya itu terjadi sebelum 1 sampai 2 hari sebelum menstruasi sampai dengan 2 hari setelah menstruasi. Itu pasti, untuk saya pribadi pun begitu ya teman-teman. Dan itu penyebab utamanya karena aktifnya hormon prostaglandin ya teman-teman, yang memicu kontraksi pada rahim kita.
kita ya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, mengapa saat menstruasi munculnya jerawat pada kulit kita? Nah teman-teman, ketika perempuan atau ketika kaum hawa mengalami menstruasi, itu hormon estrogen dan progesteron mengalami kenaikan hormonnya teman-teman. Dalam dan kedua hormon ini tubuh akan meningkatkan produksi sebum pada kulit kita. Nah, sebum itu substansi minyak yang bertekstur kental ya teman-teman. Ingatkan. Jadi teman-teman, jika sebum itu muncul pada kulit kita, akan bercampur dengan kulit, maka akan menyumbat pori-pori dan pada akhirnya muncul deh jerawat. Nah, ini dia. Tapi teman-teman jangan ragu, jerawat ini tidak akan membuat mukamu yang kinclong. Teman-teman bukan mau gimana ya, memang saya tuh anti jerawat ya teman-teman. Jadi ketika menstruasi aja baru muncul jerawat. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman nanti kalau sudah atau sudah mau dekat-dekat lama dia jerawat loh, tinggal di kulit yang so matang ini. Biji diri sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, oke baik teman-teman, saya sedikit memberikan saran bahwa untuk teman-teman mungkin yang masih percaya tentang mitos-mitos yang beredar mulai sekarang, ketika mendengar informasi bahwa ketika menstruasi itu tidak boleh gini. Kalau teman-teman masih ragu atau masih bimbang apa segala macam, silakan teman-teman tanyakan ke dokter atau ke tim kesehatan yang mungkin teman-teman kenal gitu ya teman-teman, biar teman-teman lebih tahu dan pahami. Dan teman-teman di sini juga saya mau bagikan tips sehat agar kita selalu bersih ketika kita tips hidup sehat saat menstruasi gitu ya teman-teman. Yang pertama, jangan menggunakan sabun khusus. Jangan menggunakan sabun khusus pembersih vagina ya teman-teman. Kedua, jangan menggunakan celana yang terlalu ketat teman-teman. Ketiga, jangan sering ya membiarkan pembalut itu penuh, tapi segeralah kita ganti ketika kaum hawa ya. Kalau sudah menstruasi atau sudah kedatangan tamu tiap bulan, pasti kita itu malasnya nomor 1, ribet, emosi tingkat dewa. Jadi kadang kalau full, kadang itu malas kebanyakan gitu ya teman-teman. Terus yang berikutnya, jaga kebersihan organ inti kita ya teman-teman, itu perlu. Terus gunakan CD itu yang cepat menyerap keringat ya teman-teman. Terus hindari olahraga atau aktivitas yang berlebihan atau yang terlalu berat ya teman-teman, seperti yang suka olahraga ya, seperti saya tuh hobinya olahraga, angkat barbel, tapi barbernya cuma 6 kilo loh. Coba angkat barbel atau push up, sit up atau apalah itu tidak boleh ya teman-teman. Istirahat dulu, kan haidnya mungkin ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu. Istirahat aja dulu dalam beberapa hari tersebut, karena dapat mempengaruhi menstruasi kita ya teman-teman. Jadi setelah itu mau olahraga pun tiap hari, angkat barbel segala macam, no problem ya teman-teman. Karena ketika kita menstruasi itu kadang kita sensitif banget ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi apakah boleh keramas saat menstruasi itu ya? Jadi tidak apa-apa ya teman-teman, keramas aja tidak apa-apa. Mau 1 hari 2 kali pun seperti saya tidak apa-apa. Tapi kalau rambutnya tebal ini ya teman-teman, tapi tergantung orang sih, maunya cucinya rutin tiap hari apa tidak, terserah. Tapi kebanyakan orang tuh 1 minggu 4 kali cuci ya keramas. Tapi untuk saya pribadi
setiap hari rutin loh, setiap hari saking tebalnya. Jadi teman-teman, sekian video saya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, teman-teman yang tercinta, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.